Apa kabar pemirsa? Saya Claudia Setiohadi akan mengajak Anda untuk mengurai lika-liku kehidupan para selebriti di Ceritaku, cerita inspiratif tanpa gosip. Jujur aja gue pernah waktu itu saya pernah ngomongin, oh ini Agnes dieksploitasi apa segala macam. Dia akan ngebahagiain aku, apa aku akan ngebahagiain dia, bukan cuma soal rasa sayang ya. Sukses Agnes Monica bukanlah semudah membalik telapak tangan. Karena di saat awal menapaki karirnya, Agnes banyak berjumpa dengan ragam masalah, termasuk masalah arogansi yang dihembuskan padanya. Seperti apakah Agnes menghadapi problema di awal karirnya? Dan apa kata Agnes soal kabar miring yang mengarah padanya? Berikut ceritanya. Semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerjang. Begitu pula yang dialami Agnes Monica, genap 20 tahun berkiprah sebagai penyanyi dan juga melakoni dunia akting. Orang hargain kita itu kan berdasarkan kemampuan kita. Kalau kemampuan kita segini ya pasti penghargaannya juga segini gitu. Di sepanjang alur karirnya tadi, Agnes tak mulus-mulus saja menapaki jalur hidupnya. Pada suatu ketika, dia pun menghadapi benturan masalah. Entah siapa yang mengalirkan cerita miring tentangnya, hingga membuat si gadis merasa sedih. Sebab ia tak merasa sombong, tapi kenapa pula ada tikaman cerita tak sedap seperti itu? Lantas, apa kata Agnes tentang kabar miring dirinya? Yang tahu codingan itu siapa itu adalah pimpinan produksinya. Dan saya yakin kalau Mbak semuanya tanya ke pimpinan produksinya itu dia juga pasti akan jawab saya disiplin. Keputusan Agnes menyudahi perannya di sebuah sinetron pada akhirnya membuat Agnes jadi serba salah. Sebab ia dikatakan sengaja tak melanjutkan syuting. Padahal yang sebenarnya terjadi, Agnes telah menunaikan tugasnya sesuai kontrak. Selanjutnya, Agnes ingin berkonsentrasi ke dunia nyanyi dan juga sekolahnya. Pernikahan dini itu udah kayak gini, mau diterusin lagi, mau diperpanjang lagi. Nyokapku itu udah bilang, kayaknya mendingan jangan kalau misalnya pun pernikahan ini mau diperpanjang terserah, tapi kamu jangan main lagi gitu, jadi gini. Memang si Syahrul juga udah bilang dia nggak mau di Gunawan lagi karena itu udah maksudnya ceritanya udah panjang sekali dan saya rasa kalau mau diperpanjang lagi pun itu udah nggak bisa ya ceritanya gitu. Nah aku kan di situ kita berdua, aku sama Syahrul kan nggak minta pernikahan ini untuk di stop. Kita nggak pernah nuntut untuk di stop, tapi yang pasti kita berdua itu udah nggak mau main lagi. Dan ada beberapa kru dan hampir semuanya lah kru ya, dan beberapa pemain senior tuh bilang sama aku, udahlah, kenapa sih nggak dilanjutin aja? Pokoknya sama pihak aku lah ya, nggak langsung ke aku sih, sama pihak aku ngomong, udahlah dilanjutin aja, toh udah dapat duitnya udah gampang. Jadi sekarang kita lihat dari kepentingan siapa gitu ya Mbak. Maksudnya kalau untuk kepentingan mereka, mungkin mereka itu lebih mencari kuantitas dan mencari materi. Tapi aku di sini masih mau mempertahankan kualitas aku. Dan satu lagi aku mau mempertanggungjawabkan perasaan penggemar dong. Agnes memilih menenangkan hati kala badai masalah menerpa dirinya. Ia tak mau membalas apalagi berseberangan sikap. Perjalanan ke depan masih panjang. Karena itulah Agnes memfokuskan diri untuk menjalani karirnya dan mengenyahkan segala pikiran buruk. Namanya juga manusia ya. Kita tuh kalau terus-terusan difitnah, terus-terusan dipojokin, kita kan juga pada akhirnya kan kita bisa kesel ya, kita bisa sedih. Saya ini manusia gitu. Saya bisa ngerasain sedih, saya bisa ngerasain sakit hati. Saya juga bisa sebel, saya bisa kesel gitu. Tapi setiap kali kalau misalnya saya mungkin agak-agak sebel, terus jadi akhirnya ini aku harus jutek nih. Padahal apa mereka nggak mikir saya ini masih human being gitu loh. Saya bukan robot yang nggak punya perasaan. Kalau misalnya terus-terusan dipojokin, terus-terusan difitnah, orang juga pasti kan bisa kesel. Bagi Agnes, hidup akan terasa indah jika diri kita mampu memaafkan apa yang telah terjadi. Disinilah Agnes semakin tahu betapa hidup itu penuh duri dan masalah.
setengah dari uangnya memang dari buat hasil kerja keras saya. Tapi setengahnya lagi adalah untuk saya siap difitnah tanpa bisa membalas. Di saat lesatan karirnya makin meninggi, maka semakin kencang pula masalah datang pergi silih berganti. Agnes masih ingat betapa sakitnya difitnah. Agnes juga tak akan pernah lupa bagaimana iklim pertemanan tak selamanya membawa keberuntungan. Dari semua pengalaman tadi, Agnes memetik hikmah penting bahwa hidup adalah pilihan. Maka ketika sudah memilih, jalani saja semuanya. Nggak ngeduga banget ya, karena justru tuduhan-tuduhan yang datang ke aku itu justru dari teman-teman deket aku, maksudnya dalam arti orang-orang yang deket sama saya. Ya tapi saya berusaha untuk positive thinking, karena kalau misalnya saya negative thinking, ntar akhirnya malah mempengaruhi konsentrasi saya dalam kerja, mempengaruhi mood saya dalam kerja, yang pada akhirnya nyebabin saya nggak bisa total dalam dunia saya. Mereka udah ngajarin saya banyak hal, terutama soal temen gitu, soal true friend itu kayak gimana. Keluarga adalah tempat paling ternyaman buat Agnes Monica. Keluarga pula yang membuat karirnya semakin terang benderang. Bahkan ibunda Agnes juga ayahandanya selalu mensupport impian Agnes untuk menjadi artis yang baik di negeri ini. Lantas, seperti apakah dukungan keluarga buat Agnes? Dan apakah benar Agnes merasa hilang nyawa tanpa adanya keluarga? Simak ceritanya setelah yang satu ini. Jujur aja gue pernah waktu itu saya pernah ngomongin, oh ini Agnes dieksploitasi apa segala macam. Setiap tetes air mataku telah ku berikan untuk kisahku. Mengerti, tapi tak dimengerti. Keluarga adalah tempat paling membahagiakan buat Agnes Monica. Karena bersama keluarga, ia merasakan keteduhan dan rasa damai. Sukses karir Agnes di dunia seni peran dan olah vokal juga tak lepas dari dukungan ayah, ibu, kakak, dan adiknya tercinta. Kehangatan keluarga seperti inilah yang membuat Agnes tak bisa berlama-lama berpisah dari keluarganya. Support keluarga, terus udah gitu bimbingan, terus udah gitu cara mereka ngedidik aku dari kecil itu tuh sangat berpengaruh gitu. Aku sangat mengenalmu, aku juga cintaimu. Keluarga pula yang menuduhkan Agnes dikala berlindung dari masalah. Agnes pernah meradang kala dirinya dikabarkan mengalami eksploitasi. Sebab popularitas yang begitu cepat di usia yang masih muda pula membuat gunjingan makin memanas. Agnes terdiam dan memilih tetap diam. Ia meyakini bahwa semua masalah akan berlalu pada akhirnya. Jujur aja gue pernah waktu itu saya pernah ngomongin, oh ini Agnes dieksploitasi apa segala macam. Sementara anaknya sendiri aja gitu ya, maksudnya gue fun gitu ngebawainnya, jadwalnya juga udah sangat terkonsep dengan baik. Hari ini mau ngapain, tetap ada waktu free-nya dan lain sebagainya. Sampai sekarang sih gue nggak pernah ngerasa kayak gitu ya. Di tengah serbuan masalah, Agnes justru menunjukkan dirinya bukan artis karbitan.
Langkahnya menyentuh dunia akting dan menembus negeri tetangga, membuat banyak orang terkaget-kaget. Sebab Agnes tak pernah gembar-gembor sebelumnya. Namun buktinya, Agnes telah mampu mendunia meski baru sebatas level Asia. Gue nih bisa di Shanghai justru karena gue someone gitu loh, karena gue punya sesuatu. Bukannya maksudnya sombong dalam arti sombong ya, tapi maksudnya gue bisa sampai ke sana justru karena gue punya something. Dan di sini tugas lu udah nyampe Shanghai, tugas lu adalah untuk nunjukin ke mereka something yang lu punya itu apa sih. Peter kan juga di sana kan a huge artist kan, a huge actor di Taiwan gitu loh. Dan dia bisa sama aku bisa begitu langsung deket, langsung welcome aku tuh ya aku acungin jempol gitu loh. She's so nice, so cute, so beautiful. She's got a great voice and a great face, nice features, great personality, very kind, and smart too. Kesendirian Agnes di tengah popularitasnya membuatnya disergap banyak pertanyaan soal kekasih hati. Inilah simpul pertanyaan yang dijawab tegas oleh Agnes, bahwa mencari kekasih baginya bukan prioritas, sebab ia tengah berkonsentrasi ke dunia kerja. Kalau misal sampai aku udah punya pacar, aku juga udah mesti tahu apakah ini orang worth it atau enggak gitu lah. Apakah dia seseorang yang emang layak aku perjuangkan, masalah cintanya dia, masalah pendidikannya dia, masalah otaknya dia, masalah sifat, semuanya deh pokoknya. Karirnya, semuanya harus aku telusuri dulu. Agama itu harus sama, nggak bisa. Aspek-aspek yang bisa bikin aku respect dari itu cowok ya paling ya soal pendidikan dia, smart, dia pintar atau enggak, berwawasan luas atau enggak, dewasa atau tidak. Jadi semuanya lah, kerjaannya dia seperti apa, kemapanannya dia sebagai seorang laki-laki yang harusnya jadi kepala keluarga ntar kalau aku merit sama dia. Jadi aku bener-bener mikir untuk jangka panjang. Pernahkah kau bicara, tapi tak didengar? Jawaban Agnes yang diplomatis, cerdas dan mengejutkan, membuktikan bahwa dirinya memang bukan artis yang sekedar menyongsong ketenaran. Sebenarnya, apa kata Agnes soal kekasih hati? Aku nggak mau terlalu terburu-buru lah ya. Aku nggak pernah punya target. Maksudnya aku nggak pernah punya target. Oke, aku umur segini harus pacaran. Aku umur segini harus punya soulmate. Aku nggak pernah punya target seperti itu karena aku yakin jodoh itu nggak akan lari kemana-mana ya. Maksudnya buat aku cinta tuh nggak buta gitu loh. Buat aku cinta itu harus tetap ada logika. Maksudnya segala sesuatu tuh harus diperhitungkan masak-masak. Apakah this is the right guy? Apakah dia akan ngebahagiain aku, apa aku akan ngebahagiain dia. Bukan cuma soal rasa sayang ya, tapi karena aku yakin sesayang-sayangnya kita biasanya pasti itu akan makin lama makin berkurang dengan berjalannya waktu. Dan yang ada biasanya yang bikin kita stay together with the guy itu biasanya rasa respect gitu lah. Akting Agnes Monica dikagumi hingga ke negeri tetangga. Ia pun sempat diajak berakting bersama aktor Taiwan, Jerian. Dari sinilah Agnes makin terpacu untuk menaklukkan dunia. Apalagi di negeri itu, Agnes mendengar dengan telinganya sendiri betapa lawan mainnya mengagumi aktingnya. Perkataan apakah yang sebenarnya dikatakan Jerian kepada Agnes? Simak ceritanya setelah yang satu ini. Berdoa terus dari umur berapa? Dari umur 13 tahun, akhirnya dari 13-14 tahun ya. Saya akhirnya baru kesampaian go international itu sekarang. Bagaimana caranya untuk agar kau mengerti bahwa aku rindu. Keinginan Agnes untuk go internasional adalah sebuah keinginan yang terus menyala dalam hatinya. Pelan namun pasti,
ia mencoba membuktikan hal tersebut. Setelah aktingnya menembus negeri tetangga dan terpampang di sebuah sequel drama, maka disitulah Agnes semakin yakin bahwa harapan itu makin terang benderang. Tuhan tuh baik banget lah sama aku, baik banget sama aku. Jalannya itu kayak udah dibukain gitu loh. Itu gila banget, dahsyat banget. Sebab itulah di tengah usaha kerasnya, Agnes tak pernah lupa mengiring setiap langkah dan perbuatannya dengan memanjatkan doa. Berdoa terus dari umur berapa? Dari umur 13 tahun, akhirnya dari 13-14 tahun ya. Saya akhirnya baru kesampaian go internasional itu sekarang. Impian Agnes mendunia beranjak naik satu tingkat. Hal ini ia raih saat beradu akting dengan artis Jerian. Mungkin tak ada yang pernah tahu bahwa akting Agnes dipuji lawan mainnya. Sebuah pujian yang bukan omong kosong. Sebab Agnes mendengarnya sendiri saat ia berada di lokasi syuting yang letaknya bermil-mil dari Indonesia. Di saat itulah Agnes merasa tersanjung, sekaligus terpacu untuk terus bisa mendunia. Sebenarnya, akting apa ya yang diperankan Agnes bersama Jerian? Pokoknya di situ aku jadi anak kuliah yang punya udah punya suami. Aku di situ hamil udah mau melahirkan. Terus pada saat aku mau melahirkan itu aku ada tabrakan, jadi kayak tabrakan car crash gitu. Terus ya udah pokoknya akhirnya aku jadi nggak bisa melahirkan dengan normal. Suami aku kecelakaan parah, aku juga kecelakaan parah. Terus ya udah akhirnya aku ketemu sama Jerry pokoknya ditanganin sama Jerry. Aku di situ sih mainnya bukan pemeran utama ya, cuman paling nggak kalau menurut aku sih itu salah satu hal yang cukup luar biasa buat aku gitu. Pada saat aku mau pulang, istrinya dan saudaranya itu ngomong datengin aku cuma buat ngomong kalau dia udah pernah bekerja sama dengan banyak banget artis dan aku salah satu yang menurut mereka, katanya mereka ya, aku salah satu yang menurut mereka bagus banget. Dan aku ya gimana ya, walaupun capek pada saat aku denger kayak begitu, itu kayak satu encouragement gitu loh, satu kayaknya pujian yang bisa bikin aku, aduh ternyata selama ini aku kerja capek tuh dapat membuahkan hasil ya. Membuahkan hasilnya adalah mereka katanya mau kerja sama aku untuk next seriesnya aku jadi pemeran utama. Cintaku sejalan setinggi langit di angkasa. Impian Agnes menembus dunia akhirnya terjawab lewat duet bersama Keith Martin. Agnes nyaris tak percaya jika pada akhirnya ia bisa bernyanyi bareng penyanyi kelas dunia tersebut. Cerita Agnes bersama Keith Martin memang mengejutkan dan penuh cerita. Lantas, apa sih yang membuat Keith Martin tertarik menggandeng Agnes untuk berduet dengannya? Simak ceritanya setelah yang berikut ini. I jumped at the opportunity to write for her, because I like her CDs and stuff. I'm riding around in my car playing her stuff. Kata-kata dari mulutmu memang berbahaya. Kau permainkan hatiku dengan berbagai cara. Mata bibirmu sentuhku sampai ku tak bersuara. Impian Agnes Monica untuk go internasional benar-benar mewujud nyata saat ia rekaman bareng bersama Keith Martin. Siapa yang menyangka jika anak bangsa yang satu ini menarik perhatian seorang penyanyi dan musisi berkaliber internasional seperti Keith Martin. Actually, this is my new album and I'm gonna collaborate with Keith in this album. I'm gonna have one song by myself. It's composed and produced by him, and then the other one is a duet with him. It's kind of ballad song and it's so good. I jumped at the opportunity to write for her, because I like her CDs and stuff. I'm riding around in my car playing her stuff. And, everybody's asking me, what's that? Agnes. Hot, she's gonna be doing it. We're gonna work. Working with Keith Martin, of course. I mean, he's a great artist, he's a great producer. I mean, udah gitu kan bisa juga bawa aku ke go international terus.
ya apa ya, musik-musiknya juga aku banget. Keith Martin mengakui jika Agnes adalah seorang penyanyi berbakat. Cara Agnes menyanyi juga feelingnya yang dalam memahami nada di mata Keith sangatlah istimewa. Selain itu, fasihnya Agnes berbahasa Inggris makin melapangkan jalan anak bangsa ini ke pentas dunia. Jadi, tak terlalu berlebihan kiranya jika Keith Martin mengumbar banyak pujian buat Agnes. She's a good talent, and it's really refreshing to work with someone that's quick and easy to work with. You know, I love, the talent and everything, and it's cool. It's cool. I mean, as time, and she's young, and as time grows, I know she's going to be even better and better and better. So I can't wait to work on the next album because, as she grows, I want to be a part of that whole growth, just like Jimmy Jam and Terry Lewis was a part of Janet Jackson's growth. Kini, di usia 26 tahun, Agnes Monica telah merengkuh segala cita-citanya. Sukses di dunia akting, juga sukses di dunia tarik suara. Adalah berkah hidup yang tak habis-habis ia syukuri. Tak terasa, sudah 20 tahun Agnes mengukir segala prestasi. Mulai dari penghargaan di dalam negeri hingga penghargaan dari luar negeri. Semua ini sama sekali tak pernah Agnes duga, sebab yang Agnes jalankan adalah melakoni prosesnya. Bagi Agnes, sukses adalah buah dari perjuangan yang pernah ia jalani. Karena itu, sesakit apapun perjalanan proses itu, pastilah kelak akan berbuah manis. Karena sekarang aku nggak pernah nyerah, aku nggak pernah ngoyo. Aku selalu berusaha untuk melakukan hal yang maksimal dan terus keep on having positive thoughts ya, misalnya positive thinking aja lah kita gitu loh. Ngelakuin, nggak usah terlalu kayaknya aduh kalau tahun ini gue nggak go internasional, aduh gimana ya, nggak usah terlalu kayak gitu, maksudnya just do the best, do the right track, dan itu akan datang dengan sendirinya. Aku menunjukkan ke world, kalau terutama juga ke Asia ya, maksudnya ke Indonesia gitu, kalau cewek can do something, bisa ngelakuin sesuatu yang amazing. Dia baik, terus dia juga ramah, pintar nyanyi, pintar ngedance. Itu ngedance yang aku paling suka. Apa untuk Agnes? Semoga makin sukses. Terus harapan gue sih untuk situ bisa membawa nama Indonesia lebih baik lagi. Tak ada hidup tanpa masalah, maka jadikanlah masalah sebagai tempat mengasah diri dan menjadikan diri kita semakin dewasa. Sebab masalah harus dihadapi dan bukan dihindari. Usai sudah saya menemani Anda pada hari ini, semoga cerita dari kehidupan selebritis tadi membawa inspirasi bagi kehidupan Anda. Sampai jumpa di ceritaku berikutnya. Kau permain